Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arki Putra dari kelas 11 Elin 1 Peminatan Kerja. Di sini saya akan mempresentasikan cara hidup sehat, pendekatan ilmiah dan praktis. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada pentingnya hidup sehat. Berdasarkan data, 70% penyakit kronis dapat dicegah dengan gaya hidup sehat. Menurut data WHO, penyakit seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung mendominasi beban kesehatan global dan menyebabkan kerugian produktivitas kerja senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Secara ilmiah, inflamasi kronis tingkat rendah atau low grade chronic inflammation diidentifikasi sebagai pemicu utama penyakit metabolik. Pola makan buruk, kurang gerak, dan stres berkepanjangan mengaktifkan respon inflamasi yang merusak sel dan jaringan tubuh secara bertahap. Sumber data ini saya dapatkan dari WHO Global Health Report. Slide berikutnya ada mekanisme tubuh. Tubuh manusia memiliki sistem regulasi yang kompleks untuk menjaga homeostatis. Sistem imun bekerja mendeteksi dan melawan patogen. Sementara metabolisme mengubah nutrisi menjadi energi seluler. Hormon seperti kortisol, insulin, dan tiroid berperan kunci dalam mengatur keseimbangan energi dan respons stres. Stres kronis meningkatkan kadar kortisol yang memicu inflamasi sistematik, pemicu utama penyakit metabolik. Pola makan tinggi, gula dan lemak jenuh mengganggu sensitivitas insulin dan memperburuk inflamasi. Sebaliknya, nutrisi seimbang mendukung fungsi imun optimal dan kestabilan hormonal. Lanjut, slide berikutnya ada nutrisi seimbang. Nutrisi yang seimbang itu ada lemak sehat jumlah 10%, sayuran 40%, karbohidrat 20%, dan protein 30%. Yang pertama, sayuran 40% dan protein 30%. Sayuran kaya serat dan antioksidan melindungi sel dari stres oksidatif. Penelitian terbaru Lancet 2023 menunjukkan diet tinggi serat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 24%. Protein esensial untuk regenerasi sel, produk enzim, dan keseimbangan hormon metabolik. Yang kedua ada karbohidrat 20% dan lemak sehat 10%. Karbohidrat kompleks menyediakan energi berkelanjutan dan mendukung fungsi otak optimal. Lemak sehat, omega 3 dan omega 9 berperan dalam mengurangi inflamasi kronis dan mendukung kesehatan kardiovaskular serta fungsi kognitif jangka panjang. Oke, slide berikutnya ada aktivitas fisik, manfaat dan mekanisme. Olahraga rutin memperkuat jantung, meningkatkan metabolisme basal, dan merangsang produksi endorfin, hormon alami yang mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati secara signifikan. Studi WHO menunjukkan olahraga 30 menit per hari menurunkan resiko diabetes tipe 2 hingga 35% dan resiko depresi hingga 26%. Kombinasi kardio dan latihan kekuatan memberikan optimal bagi kesehatan jangka panjang. Lanjut, materi berikutnya ada kesehatan mental dan hubungan dengan tubuh. Stres kronis memicu aktivasi berlebihan sumber HPA, hipotalamus, pituitari, dan adrenal, meningkatkan kadar kortisol yang menekan fungsi sistem imun, memperburuk inflamasi sistematik, dan meningkatkan resiko penyakit metabolik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stres berkepanjangan dapat mengurangi panjang telomer sel imun hingga 17%. Mindfulness dan meditasi rutin terbukti secara ilmiah menurunkan kadar kortisol hingga 23%, meningkatkan aktivitas korteks prefrontal dan memperkuat koneksi sosial yang mendukung fungsi otak optimal. Studi Harvard 2023 membuktikan 8 minggu meditasi meningkatkan densitas materi abu-abu di hipokampus, area kunci memori dan regulasi emosi. Oke, lanjut slide berikutnya. Istirahat dan pemulihan. Fondasi kesehatan. Tidur 7-9 jam per malam adalah kebutuhan biologis, bukan kemewahan. Selama tidur, tubuh menjalankan pemulihan sel, konsolidasi memori, dan regulasi hormon pertumbuhan serta kortisol untuk menjaga keseimbangan metabolisme. Data WHO
1 dari 3 orang dewasa mengalami gangguan tidur kronis. Kurang tidur meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 48%, obesitas 55%, dan gangguan imun signifikan. Tidur berkualitas adalah investasi kesehatan jangka panjang. Di sini ada panduan praktis harian. Yang pertama itu ada minum air putih minimal 2 liter per hari. Yang kedua, aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Yang ketiga, ada kombinasi kardio dan latihan kekuatan. Yang keempat, kurangi konsumsi gula berlebih. Yang kelima, ada batasi asupan garam harian. Yang keenam, tidur teratur 7-9 jam per malam. Yang ketujuh, jaga ritme sirkadian konsisten. Yang kedelapan, manajemen stres aktif setiap hari. Yang kesembilan, teknik relaksasi dan meditasi. Yang terakhir ada waktu sosial berkualitas. Lanjut, ada perubahan positif. Sebelum, gaya hidup tidak sehat, energi rendah dan mudah lelah sepanjang hari. Sistem imun lemah. Resiko penyakit kronis tinggi, mood tidak stabil, sulit fokus dan produktif, kualitas tidur buruk, dan stres berkepanjangan. Lalu setelah menjalankan gaya hidup sehat, energi optimal dan daya tahan tubuh meningkat signifikan. Resiko penyakit kardiovaskular dan diabetes menurun, mood stabil, fokus tajam, dan produktivitas meningkat. Tidur berkualitas dan manajemen stres lebih baik. Lanjut. Kita sampai di akhir materi. Di sini saya akan menyampaikan pesan sedikit. Mulailah langkah kecil hari ini demi hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Setiap perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.